keluar dari taman itu, maka Taman Firdaus, Paradise, Eden, itu menjadi kenangan dan kerinduan setiap manusia. Dan pemulihan Taman Eden ini di Alkitab dengan berjalannya waktu menjadi apa yang disebut extended version, atau Eden yang dipulihkan tetapi sudah diperluas aspek-aspeknya. Maka apa yang terjadi di buku Wahyu, karena tadi ditanya buku Wahyu, pasal 21 dan 22. Kalau kita baca dengan teliti, gambaran tentang sorga di sana menyangkut 3 hal yang tercampur. Yang pertama adalah tema Taman Eden. Yang kedua adalah tema bilik yang maha suci. Karena kota Yerusalem baru itu ukurannya seperti bentuknya, bukan ukuran, bentuknya itu kubus. Panjang, lebar, tingginya sama. Dan itu adalah bentuk dari bilik yang maha suci, kubus. Dan di bilik yang maha suci, sentralnya adalah tabut perjanjian dan Sekinah, cahaya kemuliaan Allah. Dan Yerusalem yang baru, sentralnya adalah tahta Allah dan anak domba. Itu sebabnya kalau kita baca temboknya, panjangnya, lebarnya, tingginya sama, itu karena mengambil tema bilik yang maha kudus. Dan setelah Taman Eden, bilik yang maha kudus, tema yang ketiga yang diambil adalah kota Yerusalem. Kota itu adalah Yerusalem. Itulah sebabnya punya jalan, punya pintu gerbang, punya tembok, mengambil Yerusalem. Tetapi sungai yang mengalir dari tahta Allah, itulah Taman Eden. Ada sungai mengalir di Eden. Dan gambaran tentang Taman Eden di Kejadian 2, digambarkan di situlah tempat emas, batu permata. Itulah sebabnya Taman Eden digambarkan dengan berbagai batu permata dan jalannya dari emas, pintu gerbangnya dari mutiara. Sekarang tentang pertanyaan yang sangat praktis tadi. Kalau orang yang hidupnya sudah mewah, untuk apa mereka ke sorga? Karena mereka sudah terbiasa dengan kemewahan. Sampai satu level, asumsi itu benar. Tetapi semewah-mewahnya orang hidup di dunia ini sekarang, tetap saja yang namanya emas, permata, mutiara, itu merupakan barang-barang yang sangat berharga dan masih disimpan baik-baik, disembunyikan baik-baik. Bukan sesuatu yang dipamerkan di pagar rumah atau di depan rumah, itu sesuatu yang disembunyikan, supaya jangan sampai dilihat dan dicuri orang. Menunjukkan sorga itu justru terbalik. Hal-hal yang di dunia ini dianggap begitu mahal, sampai orang yang memilikinya pun harus menyembunyikannya. Di sorga itu justru terbuka luas. Dan bahkan kalau kita lihat lebih jauh, barang-barang yang sangat berharga dan dikejar, diidam-idamkan dan dibeli oleh orang yang punya uang, di sorga itu justru dijadikan infrastruktur yang sangat dasar. Jadi tembok, pintu mutiara yang begitu mahal hanya jadi pintu gerbang. Emas yang dikumpulkan orang hanya jadi jalan. Nomor satu, menunjukkan bahwa sorga itu sangat mewah. Nomor dua, sorga itu sangat aman. Sampai pintu gerbangnya pun dari mutiara, karena tidak takut diserbu musuh dan diangkat mutiaranya. Tidak takut temboknya dibongkar orang lalu dibawa pulang. Tetapi yang jauh lebih dalam lagi, kalau hal-hal yang diidam-idamkan, dihargai, dan dikejar orang di dunia ini, di sorga hanya jadi tembok, pintu, dan jalan, artinya nilai-nilai sorgawi itu bertolak belakang dengan nilai-nilai duniawi.
Nilai duniawi itu harga diri seseorang diukur dengan apa yang dia punya. Berapa mahal barang-barang yang dia miliki. Sementara di sorga, hal-hal yang menjadi nilai ukuran kehebatan seseorang di bumi cuma jadi tembok dan jalan. Artinya nilai seseorang itu lebih dilihat kepada tabiat orang itu, iman orang itu, apakah hidupnya jadi berkat atau tidak. Jadi sorga adalah tempat di mana nilai-nilai bertolak belakang dengan dunia ini. Dan kalau dilihat dari sudut pandang itu, orang-orang yang paling kaya pun akan tetap rindu ke sorga. Terima kasih. Amin, Pak Pendeta. Ini jawaban yang luar biasa karena saya mengambil satu poin bahwa materi di dunia ini yang sangat dibanggakan orang itu ternyata istilahnya kita bisa bilang tidak berharga di surga. Malah diri kita, kebenaran yang kita pegang itulah yang membuat kita atau membawa kita ke surga. Nah, tadi pendeta sudah bicara juga tentang pertama surga saat ini adalah tahta Allah. Lalu pendeta juga sebutkan mengenai kota Yerusalem atau Yerusalem baru ketika turun ke bumi ini. Nah, di dalam Yesaya 65 Pak Pendeta, ada gambaran yang sangat menarik tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi mungkin hanya memperjelas sedikit saja apakah ini adalah sorga yang tadi pertama pendeta katakan tahta Allah atau kota Yerusalem di mana nanti apabila dipimpin oleh Mesias yang dijanjikan. Terima kasih. Pertama-tama prinsip yang paling pertama kita perlu mengerti ketika Yesaya mengatakan langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan. Itu perlu kita baca di dalam konteks buku Yesaya, yaitu Yesaya pasal 1 ayat 2. Dengarlah hai langit, dengarlah hai bumi. Langit dan bumi dipanggil menjadi saksi ketika Tuhan sedang mengadili umat-umatnya yang sedang penuh dosa. Sementara di Yesaya 65 dan 66. Pertama, umat Tuhan dipulihkan dari umat yang di pasal 1 akan dihukum, di pasal 65 dan 66, umat yang ditebus, diselamatkan. Dan penebusan itu bukan hanya untuk manusianya, tetapi lingkungan hidup, dan itulah yang disebut langit yang baru dan bumi yang baru. Satu prinsip yang perlu kita perhatikan di sini, di dalam membaca Yesaya 65 dan 66 adalah kita perlu memahami perbedaan pemahaman antara kita, umat Kristen, umat Advent khususnya yang sangat tekun belajar nubuatan, ilmu akhir zaman, eskatologi, dibanding para nabi zaman dahulu, contohnya seperti Nabi Yesaya. Bagi kita sekarang, kegenapan nubuatan itu karena banyak yang sudah digenapi, kita bisa memilah-milahnya secara rinci, nubuatan yang mana sudah digenapi, kapan, dan seterusnya. Sementara waktu Yesaya hidup, semua nubuatan itu masih di masa depan, semuanya. Pembuangan belum terjadi. Jadi dalam buku Yesaya masih dinubuatkan akan ada pembuangan. Kembali dari pembuangan atau yang disebut restoration belum terjadi. Kedatangan Mesias untuk pertama kali belum terjadi. Lalu zaman gereja belum terjadi. Lalu second coming, kedatangan kedua kali belum terjadi. Lalu milenium belum
terjadi. Lalu langit dan bumi yang baru belum terjadi ketika sorga tahta Allah turun ke bumi. Di dalam gambaran Yesaya, semua yang kita bisa pilah-pilah dengan sangat terstruktur ini dengan baik, itu tercampur menjadi satu. Karena bagi dia semua itu adalah nubuatan tentang masa depan, tentang campur tangan Tuhan di dalam menyelesaikan dunia ini. Itu yang pertama. Jadi kalau kita baca kok begini, kok begitu, karena bagi saya dia tidak bisa membedakan mana zaman kekristenan dan mana Mesias pertama kali datang, kapan orang pembuangan bisa pulang ke Yudea dan Yerusalem dipulihkan, kapan kedatangan yang kedua kali. Dan poin yang berikutnya adalah ketika Yesaya menggambarkan langit yang baru dan bumi yang baru, dia menggunakan gambaran budaya pertanian pada zaman dia. Menanam kebun anggur, membangun rumah. Sementara Yohanes sudah hidup di zaman yang berbeda, dia menggunakan konsep polis atau kota, yaitu Yerusalem baru dalam bentuk kota fokusnya. Sementara untuk Yesaya, langit dan bumi yang baru itu gambarannya lebih berwarna dan bersifat masyarakat pertanian. Itu karena zaman di mana mereka hidup, itulah dunia di mana mereka hidup. Mereka tidak mampu menggambarkan lebih dari yang mereka mampu. Contohnya, orang yang hidup 20 tahun yang lalu, kata WA group, kata Zoom meeting, kata COVID-19 itu belum ada di vocabulary sehari-hari, pandemik. Jadi kalaupun mereka diperlihatkan tentang masa depan, mereka tidak punya kosakata yang tepat untuk menggambarkan itu. Jadi kurang lebih itulah yang dialami oleh Nabi Yesaya dalam menggambarkan langit yang baru dan bumi yang baru. Tapi itu bukan tahta Allah karena, maksud saya, langit yang baru dan bumi yang baru itu nanti ketika tahta Allah turun ke bumi, tapi itu juga tercampur dengan pulangnya orang buangan dari pembuangan, lalu zaman pekabaran ke seluruh dunia kepada segala bangsa-bangsa, semuanya masih tercampur jadi satu paket di buku Yesaya dan nabi-nabi perjanjian lama yang lain. Baik, terima kasih Pendeta. Jawabannya jelas sekali. Dan ini juga memberikan pengertian kepada kita, pada saya, semua pemirsa, bahwa gambarannya pada saat itu adalah gambaran yang terjadi memang pada saat hidupnya Yesaya, hidupnya Yohanes, dan bahkan hidup kita saat ini. Kita lanjut ke pelajaran di hari Senin, judulnya adalah Magnet Ilahi, Pak Pendeta. Nah, di dalam buku Yesaya, pasal yang terakhir, pasal 66, ayat 18 dan 19, bagaimana ayat ini menunjukkan bahwa Allah dapat menjadi magnet atau menarik bangsa-bangsa datang kepadanya. Saya bacakan di Yesaya 66 ayat 18 dan 19. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka dan akan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput kepada bangsa-bangsa, yakni Tarsis, Pul dan Lut, ke Mesek dan Ros, ke Tubal dan Yawan, ke pulau-pulau yang jauh yang belum pernah mendengar kabar tentang aku dan yang belum pernah melihat kemuliaanku, supaya mereka memberitakan kemuliaanku di antara bangsa-bangsa. Baik, sepintas ayat ini seperti membingungkan. Tetapi kembali kalau dibaca di dalam konteks buku Yesaya, apa yang terjadi di sini adalah bahasa Inggrisnya itu reversal. Reverse itu dibalik. Jadi apa yang terjadi dibalikkan. Di Yesaya pasal 1,
begitu berdosanya bangsa Yehuda, penduduk Yerusalem, umat Tuhan, sampai Tuhan dipermalukan oleh mereka. Sementara di Yesaya 65-66, justru kemuliaan Tuhan akan bercahaya. Lalu ada referensi terhadap daftar bangsa-bangsa di situ. Apa yang terjadi di Yesaya pasal 1 ayat 9 dan 10? Yudea dan Yerusalem itu digambarkan seperti Sodom dan Gomora. Jadi kata Sodom dan Gomora adalah nama-nama bangsa dan kota yang asosiasinya adalah pehukuman, dosa, kejahatan. Sementara yang terjadi di Yesaya 66 ini, kalau Anda punya Alkitab dan membacanya di dalam New International Version, maka yang pertama Tarsis itu adalah tempat yang jauh, yang bagian dari Spanyol. Jadi waktu itu adalah tempat paling barat dari negeri perjanjian. Lalu Put dan Lut di New International Version disebut Lydia dan Libya. Itu adalah negara-negara Afrika, menunjukkan selatan. Lalu Mesek, Tubal, Ros, itu adalah daerah-daerah yang paling utara pada zaman dahulu yang tempat tinggalnya orang-orang Rusia. Lalu Grika atau Yawan. Jadi menunjukkan adalah barat, selatan, utara, lalu pulau-pulau yang jauh. Bagi saya pulau-pulau yang jauh itu termasuk Indonesia. Pulau-pulau yang jauh. Dan dikatakan bahwa semua mereka ini akan melihat kemuliaan Tuhan. Di sini yang saya katakan tadi bahwa dalam nubuatan Yesaya itu bercampur, ini adalah digenapi di dalam zaman kekristenan ketika firman Tuhan itu disebar ke tempat yang bagi Yesaya pada zaman itu tidak mungkin. Secara jarak tidak mungkin dicapai, teknologinya belum mampu, apakah orang-orangnya akan siap menerima. Tetapi sekarang, contoh sederhana, nama Gajah Mada, nama Hayam Wuruk, atau nama Hamengkubuwono. Bagi orang Indonesia itu adalah nama-nama yang sangat akrab karena kita belajar sejarah, tetapi di luar Indonesia tidak ada yang kenal. Harusnya nama Ibrahim, Ishak, Yakub itu adalah nama-nama yang asing. Tetapi kenapa mendengar kata Ibrahim, kata Ishak, kata Yakub, kata Yusuf begitu akrab? Karena Alkitabnya orang Israel yang bangsa sangat kecil ini sekarang sudah menjadi Alkitabnya segala bangsa yang bagi Yesaya tidak mungkin. Jadi ini adalah kegenapan nubuatan tersebut di zaman setelah kematian dan kebangkitan Yesus, dan Yesus katakan pergilah ke seluruh bumi. Kita masih menjadi bagian dari kegenapan nubuatan ini. Dan sebagai bonus di Yesaya 66 ayat 19, Tuhan berkata, aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka. Jadi katanya umat Tuhan itu diberi tanda keselamatan dan menjadi juru kabar selamat. Sementara umat Tuhan suka stres bicara tentang tanda binatang di Wahyu pasal 13. Binatang boleh bikin tanda, tetapi Tuhan kita juga membuat tanda keselamatan, dan kabar keselamatan akan dikabarkan ke seluruh bumi. Tuhan yang mengatakannya, dan Tuhan yang akan
menggenapkannya. Untuk saat ini kira-kira itulah yang bisa saya jelaskan tentang Yesaya 66 ayat 18 dan 19. Baik, Pendeta. Mungkin bisa saya katakan bahwa orang-orang atau umat Tuhan di zaman Yesaya ini berarti mempunyai iman yang lebih kuat, yang lebih besar ya Pak Pendeta ya. Karena mereka belum lihat kegenapan nubuatan sama sekali. Itu masih semua di masa depan. Sedangkan kita sebagian sudah terjadi, sebagian sedang berlangsung dan akan terjadi. Jadi kita melihat, oh yang terjadi di belakang sudah tepat tergenapi. Kita bisa semakin percaya lagi bahwa yang di depan akan juga terjadi. Tapi zaman Nabi Yesaya belum ya Pak Pendeta ya. Nah, sehubungan dengan itu juga di ayat 21 Pak Pendeta. Mengenai juga dari antara mereka akan kuambil imam-imam dan orang-orang Lewi, firman Tuhan. Ini juga mungkin membuat bingung Yesaya ataupun orang-orang di zamannya yang mengatakan, oh kalau imam, kalau pemimpin ibadah itu kan harus dari satu bangsa khusus, bahkan bukan cuman Israel siapa saja boleh, tetapi Lewi, suku Lewi. Tapi ini dikatakan bahwa aku akan mengambil dari mereka, dari bangsa-bangsa lain. Bagaimana kegenapan dari nubuatan Yesaya ini, Pendeta? Saya boleh minta tolong? Iya, boleh. Yola baca Alkitab Yesaya 56. Yesaya 56 ayat 6. Yesaya 56 ayat 6. Oke. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Baik. Apa kalimat pembukaannya tadi? Orang asing, yang jadi non-Israel, iya, yang menggabungkan diri kepada Tuhan. Apa yang akan saya katakan di sini tidak adil kepada para pemirsa. Di dalam bahasa Ibrani-nya, kata menggabungkan diri itu mendekatkan diri kepada Tuhan, itu kata kerjanya adalah kata lawa, dan dari situlah kata Lewi muncul. Jadi kalau orang Ibrani baca Yesaya 56 ayat 6, orang-orang asing yang melewikan diri kepada Tuhan, mereka akan jadi orang Lewi. Maka yang terjadi di ayat 21 dari Yesaya 66 adalah kegenapan dari cita-cita Tuhan, bahwa yang mendekat kepada Tuhan, yang menjadi pelayan Tuhan itu bukan hanya satu bangsa khusus, bahkan bukan hanya satu suku khusus, tetapi orang dari segala bangsa. Dan itu digenapi di surat Petrus. Ketika orang Israel keluar dari Mesir, Tuhan mengatakan, kamu akan menjadi umat khusus milikku, kamu akan menjadi kerajaan imam seluruh Israel. Tetapi karena dari seluruh Israel hanya orang Lewi yang tidak menyembah patung anak lembu dari emas, maka dari rencananya seluruh Israel, hanya orang Lewi yang menjadi pelayan Tuhan. Tapi cita-cita Tuhan bukan hanya orang Lewi, seluruh Israel, dan bahkan segala bangsa. Dan Petrus menerapkan janji kepada Israel, kepada orang Kristen dari segala bangsa. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, menunjukkan bahwa keselamatan itu, kedekatan kepada Tuhan, pelayanan kepada Tuhan itu tidak tergantung etnis atau suku atau kebangsaan, tetapi lebih berdasarkan iman dan penurutan. Kita harus ingat, orang Lewi terpilih menjadi pelayan di Ka'bah bukan karena sukunya, tetapi karena kesetiaan mereka kepada Tuhan ketika suku yang lain gagal. Jadi prinsip keselamatan oleh iman itu selalu menjadi basis di seluruh Alkitab.
sampai di Yesaya 66 ayat 21 ini. Jadi kita semua sekarang dipanggil menjadi mendekat kepada Tuhan. Dan ketika kita mendekat kepada Tuhan, kita bisa jadi saluran berkat, kabar baik tentang Tuhan kepada orang-orang lain. Dan siapa kita? Kita sedang ada di Hope Channel Indonesia, dan kita adalah bangsa Indonesia yang menurut Alkitab kita adalah orang-orang asing yang harusnya dalam pikiran bangsa Israel tidak punya bagian dalam keselamatan. Tetapi rencana Tuhan, seluruh dunia, berbagai bangsa bisa mendekat kepadanya dan menjadi pelayannya. Baik, terima kasih untuk jawabannya Pak Pendeta. Kita mundur sedikit. Jadi ada pertanyaan dari pemirsa dalam Yesaya 65 ayat 19 dan 20 yang bertanya mengenai di ayat 20 terutama dikatakan di situ atau di langit yang baru, bumi yang baru, tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Artinya kita mendapatkan gambaran di langit yang baru, bumi yang baru, bahwa kehidupan akan kekal, kehidupan manusia. Tetapi di bagian bawah dikatakan, sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Berarti ada batasannya juga kalau di dalam kitab Yesaya. Mungkin ini seperti yang pendeta katakan tadi, Yesaya menggambarkan dengan caranya ya Pak Pendeta ya, dengan bahasanya, dengan keadaan saat itu. Tapi mungkin pendeta boleh memberikan penjelasan mengenai hal ini. Penjelasannya sebetulnya sangat sederhana. Sampai sekarang, bangsa Yehuda, bangsa Yahudi, orang Yahudi, orang Israel, mereka tidak punya kosakata kekal. Mereka tidak punya kata kekal dalam mereka punya vocabulary. Jadi mereka tidak bisa menggambarkan kekekalan. Itulah sebabnya mereka mau mengatakan Tuhan itu kekal. Mereka katakan, Tuhan, sebelum gunung-gunung lahir engkau sudah ada. Umur manusia akan seperti umur pohon. Maksudnya dia belum lahir, pohonnya sudah ada, orangnya mati, pohonnya masih ada. Jadi itu karena absennya vocabulary, tidak punya kosakata untuk kekal, maka untuk menggambarkan kekekalan itu, di mana Yesaya hidup, sepanjang pelajaran sekolah sahabat ini kita pelajari zaman peperangan, mereka diserbu oleh Assyria, dan bahkan Yerusalem hampir punah. Dan di zaman dia 10 suku Israel, kerajaan di utara, diangkut pembuangan ke Assyria, kematian begitu banyak terjadi di mana-mana, orang mati muda, kalau tidak karena terbunuh, oleh karena kelaparan, oleh karena penyakit, bala sampar, akibat peperangan. Maka dalam bayangan mereka orang bisa umur 100 itu sudah hebat sekali. Di dunia yang penuh dengan pertentangan, kematian, kekejaman, dan peperangan. Jadi dalam menggambarkannya kalau bisa sampai umur 100, mati umur 100 itu sudah panjang sekali umurnya. Jadi hanya karena keterbatasan vocabulary saja. Tetapi sebetulnya dia sedang menggambarkan kehidupan yang tentram dan damai, dan umur yang panjang sekali. Itu yang terjadi kepada Yesaya. Baik, terima kasih pendeta. Ini jadi satu pelajaran tambahan buat saya. Saya belum tahu itu sebelumnya Pak Pendeta. Terima kasih sudah memberikan penjelasan. Boleh saya tambah satu hal? Boleh pendeta. Jadi untuk orang Israel, kata kekal yang mereka miliki adalah olam. Nah, bahasa Arabnya itu alam. Jadi mereka menyebutkan alam itu luas sekali. Yang namanya alam luas. Nah, jadi hidup kekal itu ya sepanjang dan selebarnya alam luasnya, tapi nggak ada ukurannya. Kita punya kata kekal. Bahasa Inggris ada kata eternity, eternal. Mereka nggak punya, jadi mereka pinjam kata alam untuk menggambarkan kekekalan. Ya, itu yang saya tiba-tiba ingat. Oke, itu berarti 2 poin pendeta yang saya baru tahu. Terima kasih pendeta.
Kita lanjut pelajaran kita di hari Rabu, judulnya adalah komunitas iman. Nah, kita mengucap syukur sekali karena gereja-gereja sudah ada di atas dunia ini menjadi satu komunitas iman. Bahkan di dalam satu gereja, mungkin satu gereja yang sudah besar, ada komunitas yang lebih kecil atau kita sebut sebagai care group, small group, kelompok peduli, itu sebagai komunitas iman. Tapi ada juga mengenai etnis, Pak Pendeta. Nah, di sini ada pertanyaan, adanya kelompok-kelompok etnis di gereja kita itu sangat terasa. Bahkan mungkin satu kelompok mengatakan, oh ini karena daerah saya pemimpinnya harus dari suku kami. Apakah ini benar-benar seperti yang buku Sekolah Sahabat katakan, bahkan sangat jijik dalam pemandangan Allah? Atau sebenarnya ada tujuan lain yang ingin dicapai dari kelompok-kelompok etnis seperti itu? Contohnya, saya tergabung dalam gereja yang di dalam wilayah CMC. Pendeta pasti sudah pernah dengar Chinese Ministry Center yang berfokus menjangkau orang-orang Tionghoa. Nah, apakah hal ini dipandang Allah sebagai satu kejijikan karena hanya kelompok etnis-etnis tertentu, atau memang ada tujuan lain, tujuan yang seperti CMC selama ini lakukan? Baik, saya akan menerangkannya dari sudut praktis ya. Yang pertama, bahwa yang namanya Gereja Masehi Advent Hari ke-7 itu adalah gereja yang kalau menggunakan istilah positif, berani, tetapi kalau menggunakan istilah yang kurang positif, naif. Bahwa gereja ini bercita-cita dan melaksanakan cita-cita tersebut, satu gereja dari berbagai suku, bangsa, kaum, dan bahasa. Dan kita melihat diri kita sebagai kegenapan panggilan malaikat di Wahyu 14. Bahasa, budaya, kebangsaan, itu membangun identitas seseorang. Dan identitas seseorang itu akan menuntun dan mengatur bagaimana dia melihat hidup di sekitarnya. Keindahan, kemerduan, apa yang bagus, benar, menikmati dan merasakan Tuhan secara berbeda-beda. Nah, kalau jauh lebih baik kalau orang yang satu budaya, satu bahasa, satu bangsa berkumpul berbakti, maka kemungkinan perbedaan pengalaman mengalami Tuhan itu jauh lebih minimum perbedaannya dibanding orang yang sangat berbeda-beda. Tapi ya, gereja kita berani mengambil resiko. Maka apakah kita mau gunakan ini sebagai aset atau jadi problem? Itu tantangan. Bahwa saya harus rendah hati, cara saya mengalami Tuhan tidak bisa mendikte orang lain harus seperti saya, karena kita orang yang berbeda-beda. Kalau kita mau melihat seperti itu, maka pengalaman kita tentang Tuhan justru diperkaya, arti keselamatan diperkaya. Lalu ini masih bisa dibahas lebih panjang lebar lagi. Intinya kerendahan hati dan menghormati budaya lain. Nah, yang kedua tentang proyek seperti CMC. Ini lebih bersifat sangat praktis, yaitu harus kita akui di dalam gereja Advent di Indonesia yang mendominasi adalah suku etnis tertentu, sampai kalau etnis di luar itu kalau bergabung mereka
cara mereka menikmati Tuhan agak kurang bisa secepat kalau orangnya etnis yang sama. Maka ketika dibangun pelayanan khusus untuk etnis tertentu, itu lebih merupakan pendekatan dan pelayanan praktis supaya orang-orang ini tidak perlu mengalami lapisan-lapisan budaya yang tidak perlu di dalam mengenal Tuhan. Karena banyak orang karena kendala lapisan-lapisan budaya dan bahasa ini, sebelum sampai Tuhan mereka sudah mundur. Jadi itu tidak. Jadi ini adalah cara bekerja. Bukan masalah teologi atau yang menjijikan adalah ketika kita berpikir hanya bahasa kita yang merdu, hanya budaya kita yang benar, dan kita melihat budaya lain sebagai salah dan kurang bagus. Itu yang Tuhan tidak suka. Tetapi justru Tuhan mau kita belajar dari budaya-budaya lain untuk memperkaya diri kita. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Jadi bukan hanya dari suku saja, tetapi kadang-kadang eksklusivitas satu, karena kita merasa oh kita satu agama tertentu, oh kita harus terpisah dari dunia. Seakan-akan kalau orang lain ingin bergabung, langsung pandangannya berbeda ya Pendeta. Padahal dalam pelajaran kita di Kitab Yesaya, harusnya kita menjadi magnet ilahi. Begitu Pendeta ya? Jadi kalau kita rebutan, kita yang mau jadi magnet, maka budaya saya, etnis saya lah menjadi magnet, maka orang lain punya kesulitan. Tetapi kalau kita menjadikan Tuhan fokus magnet, semua orang akan datang kepada Tuhan, maka gesekan antar budaya dan etnis ini jadi minimal karena semua memandang kepada Tuhan. Tetapi kalau yang mau dijadikan magnet itu adalah yang bukan Tuhan, apapun itu, konflik akan sangat mudah terjadi. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Nah, kita lanjutkan lagi Pendeta. Waktunya sangat mepet sekali, tapi ini satu pertanyaan yang penting. Di dalam Yesaya 66 ayat 23, bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Di sini dikatakan bahwa di dunia baru, hari sabat masih akan ada. Masih akan ada hari perbaktian untuk menyembah Tuhan. Tetapi pertanyaannya Pendeta, kan di dunia baru tidak diperlukan lagi matahari, artinya tidak ada siang dan malam, petang dan pagi. Nah, apakah hari sabat pekanan atau weekly sabat yang hari ke-7 ini tetap ada, ataukah setiap hari itu hari sabat, atau gimana Pendeta? Baik, terima kasih Yola. Ini adalah contoh ketika saya katakan tadi, saat ini saya hanya akan membahas Yesaya 65-66 dari sudut pandang buku Yesaya dan Alkitab. Karena pertanyaan, kan di sorga katanya tidak ada malam lagi. Lalu bagaimana? Itu sudah pertanyaan astronomi dan geografi, sudah bukan pertanyaan Alkitabiah lagi. Maka kalau kita membacanya sebagai Alkitabiah, apa yang diekspresikan di Yesaya 66 ayat 23, bulan berganti bulan, sabat berganti sabat. Di dalam konteks buku Yesaya, ini adalah kembali reversal, kebalikan dari Yesaya 1 ayat 13. Di Yesaya 1 ayat 13, atau mungkin Yola bisa baca walaupun waktu sudah mepet. Baca Alkitab tidak pernah membuang waktu. Amin, Pendeta. Saya buka dulu Yesaya 1 ayat 13. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Itu ayat 13? Iya, 1 ayat 13, Pendeta. Ayat sebelumnya dan sesudahnya bagaimana? Oh, sorry, masih ada lanjutannya. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Di situ problemnya bahwa jadi bangsa Israel di zaman Yesaya, setiap bulan baru mereka punya ibadah khusus.
Selain itu mereka punya sabat yang setiap hari ketujuh. Masalahnya cara hidup mereka berbeda dengan ibadah mereka. Jadi Tuhan bilang, kamu punya bulan baru dan hari sabat aku tidak suka. Nah sekarang di Yesaya 66, ketika umat tebusan sudah dipulihkan kerohaniannya, maka ibadah menjadi suatu kesukaan bagi Tuhan. Itu poin pertama. Poin yang kedua, ini pertanyaan jadi penting. Kita ke sorga mau apa sih? Apa tujuan kita ke sorga? Kalau kita lihat di buku Wahyu, tadi saya sudah sebut Wahyu pasal 4 dan seterusnya. Setiap kali Yohanes diberi kesempatan melihat sorga, yang dia lihat di sana aktivitas adalah ibadah, berbakti, worship. Maka kita masuk sorga, magnet utama yang membuat daya tarik terbesar dari sorga menurut Alkitab adalah ibadah. Berikutnya, dan ini jadi sangat relevan dengan pertanyaan tadi yang sangat masuk akal, kan nanti tidak ada lagi malam di sorga karena Tuhan menjadi terang dan sebagainya. Justru ibadah sabat demi sabat merupakan ekspresi dari kita, bahasa Inggrisnya submission of life, yaitu cara hidup kita itu tunduk kepada timetable pembagian waktu yang Tuhan tentukan. Tentang bagaimana nanti pembagiannya, Tuhan yang akan kasih tahu dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi bahwa hari Sabat itu kekal, sebagaimana di dunia ini saya tunduk kepada Tuhan bahwa ritme hidup saya harus mengikuti firman Tuhan. Sampai di zaman kekekalan pun, Tuhan tetap Tuhan. Ritme hidup saya mengikuti apa yang Tuhan tentukan. Itu yang dimaksud dengan bulan berganti bulan, sabat berganti sabat. Artinya, irama hidup kita menurut dan tunduk kepada apa yang Tuhan mau dalam hal ini pemeliharaan sabat. Oke, pendeta tadi pas banget sudah mention tentang bulan baru. Ada saat ini mengenai lunar sabat, Pak Pendeta. Jadi sabat yang berdasarkan posisi bulan, kira-kira seperti itu. Pendeta ada tanggapan mengenai pengajaran hal ini? Lunar sabat itu bukan berdasarkan posisi bulan sebetulnya. Oh, bukan ya pendeta? Kedengarannya saja. Lunar sabat itu adalah satu konsep di mana yang namanya hari sabat itu sudah baku, yaitu tanggal 8, tanggal 15, tanggal 22, dan tanggal 29 dari setiap bulan. Jadi mau harinya hari apa, pokoknya hari tanggal 8 itu hari Sabat. Tanggal 15 hari Sabat, mau itu hari Senin, hari Selasa, itu yang namanya lunar Sabat. Jadi 8, 15, 22, 29. Teori ini dibangun di atas Keluaran 16. Ayat 1 bicara pada bulan kedua dari mereka keluar dari Mesir, jadi bicara bulan. Lalu di Keluaran 16 ayat 23, kata sabat, kalau kita lihat di Concordance, muncul pertama kali di Alkitab, kata sabat. Maka berdasarkan perhitungan inilah mereka, oh ya jadi karena itu dikaitkan dengan bulan, maka sabat itu disebutlah lunar sabat. Yang jadi masalah adalah kata sabat yang muncul pertama kali di Keluaran 16 ayat 23 itu sabat sebagai kata benda sabat. Tetapi Yola masih ada? Boleh Yola baca Kejadian 2 ayat 2 dan 3? Baik, Kejadian 2 ayat 2 dan 3. Sebentar, pendeta. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh
dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Nah, di dalam bahasa Ibrani, kata berhenti di Kejadian 2 ayat 2 dan 3 itu sabat. Ya. Tetapi kata sabat sebagai kata kerja. Maka kalau kita mau terjemahkan sebetulnya maka bersabatlah Tuhan pada hari ketujuh. Itulah sebabnya kita memelihara sabat berdasarkan hitung mingguan. Tanggalnya bisa berubah terus, tetapi 7 hari, sehari ketujuh. Karena kita mengikuti sabat penciptaan. Dan kalau orang bilang, tapi kata sabatnya mana? Ya mohon maaf, di dalam bahasa Ibraninya kata sabatnya itu ada di Kejadian 2 dan ayat 2 dan 3, kata kerja. Tuhan bersabat dan sebagai umat Tuhan, saya mengikuti teladan Tuhan bersabat pada hari ketujuh. Itulah sebabnya hari ketujuh disebut hari sabat. Itu yang saya bisa terangkan tentang bedanya lunar sabat dengan creation sabat. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Mungkin satu pertanyaan terakhir sebelum nanti Pak Pendeta kesimpulan, masih mengenai hari Sabat Pak Pendeta. Sabat muncul berapa kali dalam kitab Yesaya dan sepertinya di dalam kitab Yesaya dinyatakan bahwa hari Sabat itu pastinya penting dan ada berkat. Nah, pertanyaannya, relevansinya dengan kehidupan umat Tuhan di zaman sekarang. Bahwa kok kayaknya ini ada beberapa pandangan, saya memelihara sabat tapi saya tidak mendapat berkat. Pertanyaannya definisi berkat itu apa? Atau apa berkat yang kita minta? Mungkin masalah expectation ya, kita punya definisi berkat yang bermasalah, jadi waktu diberkati pun kita tidak melihat itu sebagai berkat. Apa sih berkatnya pelihara sabat? Di buku Yesaya, terutama di Yesaya 58 ayat 13 dan 14, masalah yang terbesar dari umat Tuhan pada zaman itu adalah secara fisik mereka berhenti pada hari Sabat, tetapi pikirannya tetap terbebani dengan persoalan-persoalan hidup yang memang sangat berat. Ancaman Asiria, pengepungan Asiria, masalah ekonomi yang jadi berat oleh karena zaman perang. Jadi badannya bersabat, pikirannya tidak. Dan itulah panggilan dari Yesaya 58 ayat 13-14. Kan Tuhan pencipta seluruh bumi. Percayakan kepada Tuhan dan digambarkan di sana maka engkau akan mengendarai ketinggian bumi. Artinya pikiran kita itu diangkat di atas persoalan-persoalan dunia ini karena pada hari itu kita diangkat ke dunia sorgawi, mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Kesanggupan untuk meletakkan segala beban hidup kepada Tuhan di dunia yang penuh dengan problem dan persoalan ini merupakan salah satu berkat terbesar dari sabat. Pertanyaannya, saya bersabat, pikiran saya ikut berhenti atau tidak? Atau justru jadi tambah stres karena kehilangan hari untuk menyelesaikan persoalan hidup? Jadi hari Sabat masih bisa tetap jadi hari berkat seperti yang dijanjikan di buku Yesaya. Iya, benar sekali Pendeta. Saya setuju dengan Pendeta bahwa hari Sabat merupakan perhentian, bukan hanya secara fisik tetapi pikiran kita juga istilahnya beristirahat, rest ya Pendeta ya, Sabat. Oke. Bukan hanya resting tetapi meletakkan segala beban kepada Dia yang menciptakan dan mengatur hidup kita. Ya, jadi dari situlah kita bisa resting. Karena kita letakkan persoalan kepada Dia yang sanggup menanggungnya, sementara saya sendiri tidak sanggup. Amin, Pendeta. Nah, karena waktu yang sudah sangat sedikit sekali, Pendeta, bolehkah memberikan kesimpulan dari pelajaran ke-13 mengenai langit yang baru, dunia yang baru, tetapi juga kesimpulan secara keseluruhan dari pelajaran kita triwulan ini di kitab Yesaya. Silakan, Pendeta.
Saya akan mulai dengan nama Yesaya sendiri ya. Nama Yesaya itu dalam bahasa Ibraninya Yesa, Yahu, dan Yahnya itu jadi disingkat. Yasa itu menyelamatkan. Dan Yahu, Yahweh, Yehova, Yah, itu adalah Allah. Maka arti nama Yesaya sendiri adalah Tuhan menyelamatkan, Tuhan Juru Selamat. Dan pekabaran buku Yesaya adalah pekabaran keselamatan. Bukanlah suatu kebetulan bahwa di buku Yesaya kita banyak mendapat nubuatan tentang Mesias, Immanuel, Raja Damai, Bapa yang kekal. Yang kedua, di dalam buku Yesaya dan di Alkitab, yang namanya pemulihan itu ada dua. Satu, manusianya dipulihkan, dan yang kedua, alam dipulihkan. Sorga bisa dipulihkan, tapi kalau manusianya tidak dipulihkan, maka sorga tidak berarti karena manusia yang tidak dipulihkan ini akan mencemarkan sorga lagi. Di sisi lain, kalaupun kita dipulihkan tapi kita masih hidup di dunia yang penuh dosa, maka pemulihan kita tidak akan pernah penuh. Maka dua-duanya harus jalan, dan kita menanti satu saat ketika pemulihan manusia secara rohani bertemu dengan pemulihan semesta alam. Tuhan menjadi pusat atau magnet. Disitulah masa kekekalan akan dimulai. Maka kiranya kita bisa menikmati dan menjalankan pemulihan yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita masing-masing. Ini adalah persiapan kita supaya waktu bumi, langit, dan semesta dipulihkan, kita jadi klik, jadi cocok tinggal di dalamnya karena kita juga sudah dipulihkan di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam belajar buku Yesaya ini. Amin. Terima kasih banyak Pendeta. Ini adalah pengharapan kita semua, pengharapan umat Tuhan bahwa kita manusia akan dipulihkan, dan juga bukan cuma manusianya saja tapi juga alamnya. Sehingga tadi kata Pendeta kita klik. Oke. Pendeta boleh menutup diskusi kita dengan doa? Tuhan, terima kasih. Setelah kendala yang kami alami, masalah listrik, tapi kami masih diberi kesempatan untuk membahas dan belajar pelajaran sekolah sahabat. Langit dan bumi yang baru. Pemulihan ketika Eden dipulihkan. Tapi engkau mau bukan hanya Eden. Kami sebagai manusia dipulihkan untuk layak tinggal di dalamnya. Supaya Eden yang dipulihkan bisa menjadi berkat. Biarlah janji ini menjadi kegenapan di dalam hidup masing-masing kami. Dan ketika kami menantikan kegenapan ini, kami menjadi pembawa kabar baik kepada orang-orang di sekitar kami. Pengharapan yang paling indah untuk dunia yang penuh dengan masalah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.